Cepat bergegas untuk bertemu, bertemu sambil membawa gulali. Kaya harta miskin ilmu, tentulah merugi sama sekali. Selamat berjumpa kembali dalam episode 23 Renungan Pagi yang berjudul Arahkanlah Pandangan pada Kristus. Dengan ayat hafalan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Matius 13 ayat 17. Amaran-amaran dari sabda Allah mengenai bahaya-bahaya yang mengelilingi gereja Kristen menjadi bagian kita dewasa ini. Sebagian pada zaman rasul-rasul, manusia mencoba oleh tradisi dan filsafat untuk merusakkan iman dalam kitab suci. Demikian pula pada dewasa ini, oleh menyenangkan perasaan suka mengkritik yang lebih tinggi, evolusi, spiritisme, teosofi, dan panteisme, musuh kebenaran sedang berusaha untuk memimpin jiwa-jiwa ke dalam jalan-jalan yang terlarang. Kepada banyak orang, Alkitab adalah lampu tanpa minyak, sebab mereka telah membalikkan pikiran mereka ke dalam saluran kepercayaan secara untung-untungan yang membawa salah pengertian dan kekacauan. Pekerjaan kritik yang lebih tinggi dalam menganalisis, menerka, memulihkan kembali adalah memusnahkan iman dalam kitab suci sebagai kenyataan ilahi. Hal itu adalah merampok sabda Allah dari kuasa untuk mengendalikan, untuk meninggikan dan mengilhamkan kehidupan manusia. Oleh spiritisme, orang banyak diajar untuk percaya bahwa kemauan adalah hukum yang tertinggi, bahwa surat izin adalah kemerdekaan, dan bahwa manusia bertanggung jawab hanya kepada dirinya sendiri. Pengikut-pengikut Kristus akan bertemu dengan kata-kata yang indah terhadap mana Rasul mengamarkan orang-orang percaya di Kolose. Ia akan bertemu dengan tafsiran-tafsiran spiritualisme akan kitab suci, tetapi ia tidak menerimanya. Suaranya akan kedengaran dalam penegasan yang terang tentang kebenaran yang kekal dalam kitab suci. Menatap matanya tertuju kepada Kristus. Ia harus bergerak dengan tetap pada jalan yang ditentukan, dengan tidak menghiraukan segala buah pikiran yang tidak sesuai dengan ajarannya. Kebenaran Allah harus menjadi mata pelajaran untuk renungan dan meditasinya. Ia harus menganggap kitab suci sebagai suara Allah yang berbicara langsung kepadanya. Dengan demikian, ia akan mendapati akal budi yang ilahi. Pengetahuan Allah yang dinyatakan dalam Kristus adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang diselamatkan. Inilah pengetahuan yang mengerjakan perubahan tabiat, diterima dalam kehidupan. Itu akan menciptakan kembali jiwa dalam peta Kristus. Inilah pengetahuan yang Allah mengundang anak-anaknya untuk menerima. Selain daripada itu semua, perkara yang lain adalah kesia-siaan dan kekosongan. Dalam setiap generasi dan dalam setiap negeri, dasar yang benar untuk pembangunan tabiat adalah sama prinsip-prinsip yang termuat dalam firman Allah.
Satu-satunya peraturan yang aman dan pasti ialah untuk melakukan apa yang Allah katakan. Taurat Tuhan itu sempurna, dan siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tertulis dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 15 ayat 5. Adalah dengan sabda Allah, Rasul berjumpa dengan teoris palsu pada zamannya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 400 dan 401. Penipu-penipuan pada akhir zaman. Ayat hafalan, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wahyu 3 ayat 8. Kebangunan-kebangunan rohani populer sering dihasilkan oleh penarikan kepada imajinasi, oleh membangkitkan emosi, oleh memuaskan keinginan terhadap sesuatu yang baru dan mengagumkan. Dengan demikian, orang-orang yang bertobat dengan cara seperti itu tidak begitu tertarik untuk mendengarkan kebenaran Alkitab. Tidak begitu tertarik kepada kesaksian para nabi dan para rasul. Kecuali upacara keagamaan mempunyai sesuatu yang bersifat sensasi, maka hal itu tidak menarik bagi mereka. Suatu pekabaran yang tidak menarik kepada logika tidak akan mendapat sambutan. Amaran sederhana yang jelas dari firman Allah yang berhubungan langsung dengan kepentingan hidup kekal, mereka tidak hiraukan. Bagi setiap jiwa yang benar-benar bertobat, hubungan dengan Allah dan dengan perkara-perkara kekal adalah merupakan pokok utama dalam kehidupan. Tetapi dalam gereja-gereja populer sekarang ini, di manakah roh penyerahan kepada Allah? Dalam banyak kebangunan rohani yang terjadi selama setengah abad terakhir ini, pengaruh yang seperti itu sedikit banyak telah bekerja, yang akan dinyatakan dalam gerakan yang lebih luas lagi pada masa yang akan datang. Ada suatu luapan emosi, suatu pembauran antara yang benar dan yang salah, yang begitu baik dipadukan untuk menyesatkan. Namun, tak seorang pun harus tertipu. Dalam terang firman Allah, tidak sulit untuk menentukan sifat gerakan-gerakan ini. Di mana saja manusia melalaikan kesaksian Alkitab dan berpaling dari kebenaran yang jelas dan sederhana, serta yang menguji jiwa, yang memerlukan penyangkalan diri dan meninggalkan hal-hal duniawi, kita boleh merasa pasti bahwa berkat-berkat Allah tidak diberikan di sana. Dan dengan peraturan yang telah diberikan Kristus sendiri, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Sudah jelas bahwa gerakan-gerakan itu bukanlah pekerjaan roh Allah. Di dalam kebenaran firman-Nya, Allah telah memberikan kepada manusia pernyataan dirinya. Dan bagi mereka yang menerimanya, pernyataan ini adalah perisai melawan penipuan setan. Kelalaian akan kebenaran inilah yang telah membukakan pintu kepada si jahat yang sekarang menjadi begitu tersebar luas di dunia keagamaan. Sifat dan pentingnya hukum Allah sebegitu jauh telah diabaikan. Konsepsi yang salah mengenai tabiat, kekekalan dan tuntutan hukum ilahi telah menuntun kepada kesalahan-kesalahan dalam hubungannya dengan pertobatan dan penyucian, dan telah mengakibatkan menurunnya ukuran kesalehan di dalam gereja. Disinilah akan ditemukan rahasia kekurangan roh dan kuasa Allah dalam kebangunan rohani pada zaman kita. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 484 sampai 486.
Alkitab perlindungan kita. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Umat Allah dituntun kepada Alkitab sebagai perlindungan mereka terhadap pengaruh guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh-roh kegelapan. Setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab. Karena kata-kata Alkitab yang jelas mengungkapkan penipuannya. Pada setiap kali pekerjaan Allah dibangunkan, raja kejahatan bangkit dengan lebih giat lagi. Sekarang ia menggunakan usahanya yang paling keras dalam perjuangannya yang terakhir melawan Kristus dan pengikut-pengikutnya. Penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang mengherankan di depan mata kita. Begitu miripnya pemalsuan itu dengan aslinya, sehingga mustahil untuk membedakannya kecuali oleh Alkitab. Setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji oleh kesaksian Alkitab. Mereka yang berusaha untuk menuruti semua perintah Allah akan ditentang dan dicemoohkan. Mereka bisa berdiri hanya di dalam dan oleh pertolongan Allah. Agar dapat menanggung pencobaan yang datang, mereka harus mengerti kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Mereka bisa menghormatinya hanya apabila mereka mempunyai pengertian yang benar mengenai tabiatnya, pemerintahannya, dan maksud-maksudnya, dan bertindak sesuai dengan itu. Hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Apakah kita berpijak kukuh di atas batu karang firman Allah yang tak berubah itu? Apakah kita bersedia untuk berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Kebenaran dan kemuliaan Allah tidak bisa dipisahkan. Mustahil bagi kita menghormati Allah oleh pendapat-pendapat kita yang salah, sementara Alkitab ada dalam jangkauan kita. Banyak yang berpendapat bahwa tidak menjadi soal apa yang seseorang percayai, asal kehidupannya benar. Tetapi hidup itu dibentuk oleh kepercayaan atau iman. Jika terang dan kebenaran berada dalam jangkauan kita dan kita melalaikan kesempatan untuk mendengar dan melihatnya, sesungguhnya kita menolaknya. Kita memilih kegelapan lebih dari terang. Allah telah memberikan kepada kita firman-Nya supaya kita menjadi terbiasa dengan ajaran-ajarannya dan mengetahui apa yang Ia tuntut dari kita sendiri. Pada waktu ahli hukum itu datang kepada Yesus dengan pertanyaan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Juru selamat menunjuk kepada Alkitab dengan berkata, "Apakah yang tertulis di dalam hukum itu? Bagaimanakah kamu baca?" Baca Lukas 10 ayat 25 dan 26. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 624, 625, dan 629. Ada anak kecil bermain batu. Batu dilempar masuk ke sumur. Belajar itu tak kenal waktu, juga tidak memandang umur.
Sekian renungan pagi kita pada saat ini. Tuhan memberkati.